Hamil itu ibadah. Anaknya lahir menjadi anak yang somat. Anaknya lahir menjadi anak yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk satu saja, beribadah kepada Allah Subhanahu. Yang tadi melangkahkan kaki ke rumah kemari, maka setiap langkah kakinya adalah ibadah. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus silap salah, langkah ketiga mengangkat derajat. Maka sampai ke tempat ini, siapa yang paling banyak langkahnya di antara kita semua? Yang paling jauh siapa dia? Saya. Saya berangkat dari Riau, dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Jawa. Oleh sebab itu maka setiap detak jantung, tetesan darah, hembusan nafas, bisikan telinga, lintasan pikiran mestilah bernilai ibadah. Betapa enaknya jadi laki-laki, masuk masjid, sholat, ibadah. Dengar pengajian, ibadah. Mendengarkan khutbah, ibadah. Baca Quran, ibadah. Oh, Allah tidak adil Pak Ustadz. Kami ibu rumah tangga di rumah sedang hamil tua, tidak bisa baca Quran, tidak bisa ke masjid, tidak bisa berzikir, tidak bisa sholat berjamaah. Maka hamil juga ibadah. Tidak ada. Loh, Ustadz kok bilang hamil itu ibadah? Anaknya lahir menjadi anak yang somat. Anaknya lahir menjadi anak yang saleh. Kalau ada bapak yang cuman baca Quran, selesai baca Quran, stop, berhenti. Tapi ibu punya anak penghafal Quran. Meninggal ibu, amal bapak yang tadi rajin baca Quran, stop. Tapi ibu yang punya anak buah dari ibadah, maka anaknya lahir hafal Quran. Orang yang hafal Quran satu hari ngulang hafalan 2 juz, maka 1 bulan dia khatam 2 kali, 1 tahun dia khatam 24 kali. Ibu meninggal dunia, pahalanya mengalir. Betul? Lalu bapak yang ibu tinggalkan, dia beribadah. Apa ibadahnya? Menikah sekali lagi. Menikah juga ibadah. Oleh sebab itu anak-anak muda yang belum menikah, menikahlah. Karena nikah adalah ibadah. Tapi jangan penjelasan ini dipelintir. Nanti ada bapak yang nikah diam-diam. Pas istrinya nanya, teganya kamu mas, kenapa nggak ngasih tahu? Adinda, nikah itu ibadah. Maka kalau ibadah nggak boleh ria, harus ikhlas. Nggak ada yang tahu. Ini bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "A'linu hadzan nikah." Kalau nikah jangan diam-diam, a'linu, umumkan supaya orang banyak tahu, supaya menjadi syiar. Jangan sampai boncengan laki-laki perempuan menimbulkan fitnah. Kamu bonceng itu siapa? Ini istri saya Pak Ustadz. Kapan kamu menikah? Ustadz nggak kami undang. Kenapa kamu nggak undang saya? Karena waktu nikah kami pakai keyboard tunggal lagu dangdut. Maka acara walimahnya pun ibadah. Karena yang datang waktu itu menerima makanan, menyantap santapan, dan mereka mendoakan, barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Disatukan antara kalian, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, bi khair. Saat itu tak lagi ada tembok Berlin di antara kalian.
Tembok apa maksudnya Pak Ustadz? Ini laki-laki, ini perempuan. Laki-laki perempuan tidak boleh disatukan. Karena kalau sampai mereka bersatu akan lahir anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi setelah menikah, yang sebelumnya haram dipikirkan, yang sebelumnya haram dilihat, yang sebelumnya haram disentuh, maka setelah itu justru menjadi ibadah. Menikah ibadah, punya anak ibadah. Ini namanya ibadah badan. Melangkahkan kaki, ibadah badan. Menghayunkan tangan, ibadah badan. Menggerakkan mulut, subhanallah, subhanallah, ibadah badan. Membuka kelopak mata, ibadah badan. Berpikir tentang ayat Al-Quran, ibadah badan. Ini semuanya ibadah badan. Insya Allah semua yang hadir malam ini sudah beribadah.